dia sanggup mengampuni dosa, dan dia sanggup menanggung dosa, dan dia sanggup melewati pengorbanan di atas kayu salib yang paling menyiksa dan paling hina itu sebagai bukti kasihnya dan keadilannya. Pada hari ketiga, ia bangkit dari kematian. Jadi, yang suka tanya-tanya Tuhan Yesus Kristus, jangan cuma tanya sampai di atas kayu salibnya aja, tanya juga gimana dia mati, gimana dia bangkit, kemudian bagaimana dia naik ke surga. Ya, lihatlah satu-satunya pribadi manusia yang dicatat di sejarah dan di dalam kitab suci yang setelah mati dikubur namun bisa mengembalikan lagi nyawanya. Dia bisa membangkitkan tubuhnya, raganya, rohnya, dan dia bisa membuktikan bahwa maut sekalipun tidak berkuasa atas hidupnya. Coba cari di kolong langit sepanjang sejarah, adakah manusia yang seperti ini yang bisa bangkit dari kematiannya, menunjukkan tangan yang bekas di paku itu secara nyata kepada saksi-saksi hidup yang ada di zaman itu. Cari deh siapa yang ada. Tentu tidak akan pernah ada. Pada hari ketiga ia bangkit dari kematian sebagai bukti bahwa kematiannya itu bukan karena ia berdosa. Nah, kalau kamu mati, saya mati, itu karena Adam pertama kali sebagai manusia yang berdosa itu melanggar ketetapan Allah sehingga kita menerima upah akibat warisan dari dosanya Adam, ya, bukan dosanya Adam yang tapi upah akibat dari dosa itu diwariskan kepada kita, yaitu kematian. Nah, Yesus Kristus ketika dia bangkit, dia membuktikan kepada kita semua bahwa kematiannya di atas kayu salib itu bukan karena dia sama seperti kita berdosa. Dia mati bukan karena dosa, tapi dia mati karena ingin membuktikan kepada kita bahwa pengorbanan darahnya, manusia secara fisik yang tubuhnya sudah disiksa, darahnya sudah tercurah, tentu akan mengalami kematian. Namun itu manusia biasa, manusia berdosa. Yesus Kristus kan bukan manusia biasa berdosa seperti kita. Sebab itulah dia membuktikan pada hari ketiga dia bangkit. Sekali lagi ya, pada hari ketiga ia bangkit dari kematian sebagai bukti bahwa kematiannya bukan karena ia berdosa, tetapi untuk menebus manusia yang berdosa. Setelah bangkit dan naik ke surga, ia menjadi jalan keselamatan bagi setiap manusia yang mau menerimanya. Jadi bagi yang menolak bagaimana? Ya tentulah binasa selama-lamanya. Karena itu umat berpesan, bertobatlah. Mengapa harus binasa? Jikalau kamu sudah mendengar dan mengetahui bahwa jalan keselamatan itu tidak akan pernah bisa kamu jumpai di luar Tuhan Yesus Kristus. Ya. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Ulang, barang siapa percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Yohanes 3 ayat 16, perhatikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ulang satu kali lagi ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, berarti akan dunia. Jadi bukan secuil kutub selatan, secuil tanah Arab atau Asia Afrika, enggak, tapi dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang ya, kamu orang bukan, orang tentunya. Nah, setiap orang berarti untuk kamu juga, untuk saya. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sangat jelas, percaya tidak binasa, tidak percaya binasa. Sangat sederhana. Jikalau Anda menyadari bahwa Anda adalah orang berdosa dan mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia juga menebus kok dosa-dosamu, dosa-dosa Anda. Ya, Allah telah mengampuni dosa Anda dan Allah pun pasti akan menerima Anda di surga. Ini satu jaminan loh, tidak mudah-mudahan, tidak insya Allah, tidak walau alam. Ya,
Satu, jaminan yang tegas, jelas, dan berani. Kenapa? Karena Allah yang hidup tidak akan membuat sesuatu itu ragu-ragu, tapi Dia membuat sesuatu itu nyata dan jelas adanya. Sederhana sekali. Percaya, dosa diampuni, menerima hidup kekal. Menolak, tidak percaya, kebinasaan sudah menunggu. Tentukan pilihan Anda. Kenapa? Pertanyaan pertama di awal room tadi dibuka adalah, Mak, kalau besok mati bagaimana? Pertanyaan yang sama Mak berikan. Kalau malam hari ini kamu mati, bagaimana? Sedangkan kamu belum terima dan belum percaya kepada si pemilik surga yang menjanjikan surga dengan jelas, tegas, dan berani, yaitu Yesus Kristus. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita, saya, kamu, mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan. Ya, satu ayat yang benar-benar berani, benar-benar tegas dan jelas. Nah, teman-teman akan kembali pada pertanyaan awal yang muter-muter di situ aja. Yesus Kristus, siapakah Dia? Yesus Kristus adalah Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah ada di ruangan Uma. Silakan yang mau tanya, yang mau sharing.